Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Hidayat. Saya adalah mahasiswa angkatan 2 PPG Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Kali ini saya akan membuat video praktek pembelajaran untuk materi aktivitas bela diri silat. Mari kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat datang yang sudah bisa hadir dalam pembelajaran virtual PCOK untuk kelas 10 TKR 3. Ya, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita biasakan dulu untuk berdoa agar dalam pembelajaran ini kita bisa diberi kelancaran, tidak ada masalah apapun. Nanti ilmu yang kita dapat diserap dengan baik dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Ya, Mas Akmal, pimpin berdoa, Mas. Sebelum memulai agenda kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai agamanya. Baik, berdoa. Dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Baik, bagaimana kabar kalian? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat, Pak. Ya, alhamdulillah. Semoga dalam masa pandemi seperti sekarang ini kita masih tetap diberi kesehatan, dijauhkan dari penyakit yang sedang viral sekarang ini, ya, dari wabah corona. Jangan sampai kita terkena penyakit itu. Ya. Baik, Pak Guru ingatkan untuk daftar hadir, silahkan kalian buka chat. Ya, buka chat. Di situ saya sudah membagikan link daftar hadir. Silakan kalian klik, isi namanya, isi kelasnya, untuk tanggalnya diisi tanggal ini, tanggal 23 November. Ya, silakan bisa lebih untuk mengisi daftar hadir. Ya. Yang hadir di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, hanya 8 anak ya yang hadir, tapi nggak apa-apa. Memang dalam masa-masa pandemi seperti sekarang ini banyak kekurangan, banyak kelebihannya, tapi jangan sampai menyurutkan semangat kalian untuk tetap belajar dari rumah ya. Ya, baik. Untuk materi hari ini seperti yang saya sudah sampaikan minggu lalu, materi hari ini adalah aktivitas bela diri ya, pencak silat. Nanti kita akan mempelajari teknik dasarnya dan kombinasi teknik dasar dari pencak silat. Ya, jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah membekali kalian dari teknik dasar dan kombinasi bela diri pencak silat. Tapi jangan sampai disalahgunakan ya. Mentang-mentang kalian sudah diajari Mas Mahmud ini yang mukanya garang, mentang-mentang sudah diajari pukulan, tendangan, kamu jadi sok hebat, kamu jadi sok kuat. Kamu membuli teman-temannya, ya jangan seperti itu. Dimanfaatkan dengan baik, karena tujuan utama pembelajaran bela diri di sekolah adalah untuk membekali kita membela diri, ya, bukan untuk gaya-gayaan. Ya, untuk penilaiannya, untuk gambaran kalian nanti di akhir pembelajaran itu seperti apa, nanti ada 2 penilaian ya. Seperti biasa ada penilaian pengetahuan. Nanti biasa kalian mengerjakan Google Form, nanti di akhir pembelajaran Pak Guru bagikan, silakan nanti kalian isi. Terus yang kedua nanti ada penilaian keterampilan. Nanti penilaian keterampilan kalian akan membuat video kombinasi dari rangkaian keterampilan gerak dasar bela diri. Sebagai gambaran awal nanti tugasnya adalah itu. Ya, saya tanya, sebelumnya waktu SMP kalian sudah pernah mempelajari materi bela diri enggak? Sudah pernah diajarkan enggak? Dulu pernah, Pak. Pernah ya? Pernah, Pak. Ya.
Pernah, Pak. Apa saja yang diajarkan di situ? Pernah, Pak. Yang dipelajari apa saja? Waktu itu tendangan sama pukulan doang sih, Pak, yang saya ingat. Tendangan sama pukulan. Ya. Mas Noval apa Mas? Pas SMP? Kalau saya pas SMP diajarin gerak-gerak seperti tendangan, Tendangan, kuda-kuda. kuda-kuda. Ya, udah. Ya, itu semua masuk teknik dasar ya. Tapi di SMP kalian sudah pernah diajari itu. Itu semua masuk teknik dasar. Nah, untuk SMK, ya, untuk SMK materinya masih sama, bela diri, tapi nanti di dalamnya kita akan mempelajarinya tentang ini, kelihatan? Kelihatan. Ya. Nah, ini nanti kalian akan mempelajari tentang variasi gerak dasar. Tadi di SMP kalian sudah pernah diajarkan ya. Nah, ini diajarkan lagi untuk merefresh, untuk mengingat kembali ya tentang materi gerak dasar bela diri itu apa saja. Saya yakin dari kalian sudah ada yang tahu, tapi beberapa juga sudah ada yang lupa ya. Nah, makanya kedua untuk materi intinya yang nanti kalian akan melakukan penilaian itu adalah kombinasi gerak dasar atau rangkaian gerak dari bela diri. Nah, nanti setelah akhir pembelajaran, tujuan dari pembelajaran ini adalah nanti kalian dapat menganalisis variasi dan kombinasi keterampilan gerak dasar bela diri pencaksilat. Di sini saya ada kuda-kuda, pukulan, tendangan, hindaran, tangkisan. Selanjutnya kalian dapat mempraktekkan gerakan tersebut. Selanjutnya yang ketiga, nanti kalian dapat membuat rangkaian kombinasi keterampilan gerak dasar bela diri pencaksilat. Nah, sebelum kita memasuki materi, ya saya ingatkan kalau olahraga biasanya sebelum melakukan olahraga kita ada apa dulu? Pemanasan, Pak. Ah, ya, Pemanasan. Pemanasan, Pak. Ya, Mantan, Pak. betul, pemanasan ya. Jadi saya ingatkan, nanti kalau kalian mau praktek aktivitas fisik, kalian jangan lupa pemanasan. Pemanasannya jangan hanya tangannya tok, hanya kakinya tok, tapi seluruh anggota tubuhnya. Karena kalau Siap. pencak silat itu seluruh anggota tubuh itu bergerak. Ya. Ya, Karena Pak. materi PJOK identik dengan pemanasan, ya nggak afdol kalau kita misalkan di depan seperti ini kita juga nggak pemanasan. Ya, coba kita peregangan dulu, biar nanti kalian itu fokus, ya, biar kalian itu fokus untuk mengikuti pembelajaran virtual ini, karena ini kan di depan laptop, mungkin kalian merasa jenuh, merasa capek, badannya pegel-pegel ya. Nah, coba kita kedua tangan dikaitkan, coba tarik ke atas, yo, badannya tarik ke atas, yo, tarik ke belakang, ke samping kanan, samping kiri, ya, ke depan. Nah, cukup untuk melancarkan peredaran darah yang masuk ke otak sehingga nanti kita bisa fokus untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Sebelum saya memaparkan materi, saya ingin mengetes dulu kemampuan atau pengetahuan kalian. Ya, tadi kan di SMP kalian sudah pernah diajari bela diri ya. Coba saya ingin sedikit mengetes ya. Pengetahuan kalian itu seberapa banyak? Ya. Kalian silakan buka forum chat. Nah, di situ ada link Google Form. Ya, di situ ada link Google Form. Silakan kalian klik sekarang juga kalian isi. Ya. Oke, terima kasih yang sudah mengisi. Nanti yang belum silakan nanti diisi ya. Materinya saya sudah kemas dalam bentuk video. Nah, silakan nanti kalian lihat videonya untuk materi keterampilan gerak dasar.
Lagi yang suaranya kurang keras, Pak. Saya beri kesempatan kalian, silakan barangkali ada yang belum paham atau ada yang belum mengerti tentang materi yang tadi. Silakan bisa ditanyakan. Saya, Pak. Ya, Mbak Zakia, silakan. Apakah dalam pencak silat itu harus kalau mau memukul harus pakai kepalan tangan? Oh ya, bagus. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Apakah dalam pencak silat kalau memukul itu harus pakai kepalan tangan? Ya, barangkali ada yang mau menjawab dulu sebelum saya menjawab. Ya, coba ini Mas Akmal, kayaknya bisa jawab Mas Akmal. Kalau yang mukul itu telapak, punggung tangan, sama pangkal. Itu setahu saya. Mukul bisa pakai punggung tangan, ini. Pangkal tangan ini. Ya. Oke, punggung tangan sama pangkal tangan. Ada yang mau membenarkan lagi? Sudah benar dari Mas Akmal, cuma kurang lengkap. Ya, Mas Devara, silakan Mas Devara. Apa Mas? Ya. Apakah Kalau nggak pakai kepala namanya nampar, Pak. Kalau nggak pakai kepala namanya nampar. Iya, Pak. Tapi apakah ada? Pak, menambahkan. Ya, Mas Mahmud, tambahkan apa Mas? Kalau pakai ini, Pak, telapak tangan bukan apa, tapi karat, Pak. Pakai telapak Karat. tangan. Iya, dikarat namanya, Pak. Oh ya, bisa, bisa, betul. Betul. Ada yang mau nambahkan lagi? Saya mau meluruskan dulu untuk pukulan tadi apakah harus pakai tinju atau enggak. Tidak harus pakai tinju. Ya, tidak harus pakai kepalan. Ya. Kalau pakai kepalan itu namanya pukulan tinju dalam pencak silat. Ya, tapi di situ kan saya arahkan pukulan depan. Ya, namanya pukulan depan itu bisa salah satunya menggunakan kepalan tangan, namanya tinju. Yang kedua bisa pakai telapak tangan. Ya, telapak tangan. Namanya pukulan tebak. Namanya pukulan tebak. Nah, tadi Mas Mahmud menjawab menggunakan ini ya Mas. Menggunakan ini. Iya, Pak. Namanya apa ya? Telapak tangan bagian sisi ya, sisi luar ya. Iya, Pak. Nah, ini bisa juga namanya pukulan pedang. Biasanya arahnya dari samping. Nah, terus tadi Mas Akmal juga menjawab pakai pangkal tangan. Nah, ini juga bisa. Pakai punggung tangan. Ya, jadi bisa. Ya. Itu untuk tadi pertanyaan dari Mbak Zakia. Tadi pertanyaan dari Mas Noval. Ada hindaran dan elakan. Nah, bedanya di mana?
Ada yang bisa menjawab? Ya, Pak. Ya, Mas Aditya. Halo Mas Aditya. Kalau tahu saya ya Pak, Ya. kalau di dalam itu posisi tubuh kita itu berpindah dari tempat yang tadinya mau serang, kita berpindah gitu Pak. Ya, Kalau elakan, kita cuma ngelak doang, kita berpindah ke tempat lain gitu Pak. Jadi cuma tubuh kita yang ngelak ini doang Pak. ya betul, bagus. Betul sekali dari Mas Aditya. Ya, Ya Pak, ya, bisa. Tanya apa Mas? itu Pak tentang tangisan. Kalau menangis itu bisa pakai bagian mana aja sih Pak? Oh ya, oke. Sebelum saya jawab, silakan barangkali ada yang bisa menjawab dulu. Ya Pak, Ya, Mahmud. Silakan Mahmud. setahu saya kalau itu bisa apakah terus sama Ya, sini Pak. ya, Menurut saya itu Pak. ya, ya, betul, betul sekali. Ya, saya rasa sudah ya, tepuk tangan buat Mas Mahmud. Ya, tepuk tangan. Ya, Mas Mahmud. Ya, tepuk tangan. Ya. Tapi yang paling efektif, ya, yang paling efektif itu adalah menggunakan lengan bagian bawah. Lengan bagian bawah itu ini ya. Lengan bagian bawah, tapi bagian bawahnya ini. Ya, lengan bagian bawah pada bagian bawahnya ini. Yang banyak otot sama yang banyak lemaknya. Ya, itu yang paling efektif. Kenapa? Kalau misalkan kita pakai ini kan tulang. Kalau kita misalkan menangkis tendangan dengan menggunakan ini, nah, kita akan sakit. Ya, apalagi misalkan tendangan kita lawannya dengan tangisan tangan. Nah, ini bisa patah. Ya, bisa patah. Ya, jadi paling aman itu adalah menggunakan ini telapak tangan di bawahnya. Ini lengan bagian bawah pada bagian bawah. Itu paling aman. Ya, walaupun bisa pakai telapak tangan juga. Tapi kan telapak tangan misalkan ada pukulan masuk, kan belum tentu kita bisa menangkap seperti ini. Ya, ya. Tapi kalau misalkan kita jangkauannya itu luas, ini ada pukulan, kita kan bisa seperti ini. Ya, ini lebih luas. Ya, lebih luas. Ya, itu untuk tangkisan. Cukup ya. Baik. Itu untuk sekedar review kembali untuk materi yang sudah kalian pernah pelajari waktu SMP ya. Waktu SMP kalian sudah pernah pelajari itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua. Ini nanti ada 3 video. Ya, ada 3 video. Nanti saya bikin kelompok, ada 3 kelompok. Masing-masing kelompok itu ada 2 anak berpasangan. Ya, berpasangan. Nanti coba Mas Devara sama Mas Aditya, kelompok 1 ya. Ya, nanti kalian menganalisis video 1. Menganalisis video 1 ya. Terus Mas Mahmud sama Mbak Zakia. Mas Mahmud sama Mbak Zakia kelompok 2 ya. Mbak Zakia? Ya, kamu pasangannya Mahmud ya. Terus Akmal sama Noval kelompok 3 ya. Kelompok 3 yang belum Intan ya. Intan sama Hilda sama Mas Andre 3 anak ya. Itu kelompok 1 ya, kelompok 1 ya. Tugasnya apa? Nah, nanti Pak Guru akan tampilkan video. Nanti ada 3 video. Video 1. Nanti kelompok 1 itu menganalisis video 1. Nanti akan ada rangkaian gerak. Nah, kalian siap-siap mencatat. Di video itu gerakannya itu ada gerakan apa saja. Nanti masing-masing kelompok itu ada 6 gerakan. Ya. Jadi kalian catat itu ada 6 gerakan. Ya. Itu tugas yang pertama, masing-masing kelompok menganalisis itu gerakannya. Di dalam video itu ada gerakan apa saja. Terus yang kedua, nanti setelah kelompok 1 saya tampilkan video selesai, silakan nanti masing-masing kelompok untuk diskusi. Tadi siapa ya? Mas Aditya sama Mas Devara ya. Misalkan sudah selesai, nanti kalian bisa berdiskusi ya, bisa berdiskusi membahas tadi gerakannya ada gerakan apa saja. Nah, terus karena bentuknya pasangan,
nanti kalian juga merangkai gerakan pasangan dari gerakan video yang saya tampilkan. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, oke, kelompok 1 cukup ya, kelompok 1 ya. Ya, silakan kelompok 1 bisa melakukan diskusi dulu, bisa melalui video call lewat WA atau lewat chatting ya. Lewat chatting aja nggak apa-apa, chatting di sini ya. Misalkan Mas Devara sama Mas Aditya tadi gerakan pertama ada apa saja, gerakan kedua ada apa saja, bisa di chatting di situ, kalian bisa ya, bisa diskusi di situ. Ya. Baik, selanjutnya untuk kelompok 2. Kelompok 2 tadi siapa? Ali Mahmud sama Zabia ya. Ya. Siapkan alat tulisnya. Sudah terlihat? Terlihat Mas Mahmud? Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Cukup ya, kelompok 3 ya. Nah. Nah, baik, silakan untuk kelompok 3 bisa diskusi dulu. Bisa diskusi dulu dengan teman satu kelompoknya. Tadi kamu dicatat nggak itu? Dicatat nggak? Berarti kuda-kuda kiri belakang. Hindar samping kanan. Tangkisan kiri atas. Tendangan sabit kanan. Hindar kanan belakang. Itu kira-kira kalau gerakan lawannya itu gimana ya kalau lawannya kayak gitu? Kayaknya kuda-kuda kanan tengah sih. Kanan depan. Ya, ya cocok itu kayaknya cocok. Sama tendangan kanan T itu tangkis kiri bawah itu nanti kita tendang sabit kiri aja. Ya sama tendangan kanan T itu kayaknya cocoknya sama hindar samping kanan. Jadi kita hindar. Cocok kayak gitu aja. Cocok apa enggak? Ya, ya besok di video praktekin no kalau cocok. Yaudah, assalamualaikum. Nyatetnya cuman ada kuda-kuda, terus habis itu tendangan, habis itu apa ya? Habis itu pukulan, habis itu menghindar lagi, dan habis itu kayaknya udah, setahu saya kayaknya cuman itu doang. Baik, terima kasih yang sudah bisa masuk kembali untuk pembelajaran virtual kali ini. Ya, Siapa? tadi mohon maaf di tempat saya terkendala listrik ya. Tadi listriknya padam, akhirnya komputernya padam, otomatis keluar ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Siapa? Ya, Pak. Di rumah kalian mati atau enggak listriknya? Enggak, Pak. Enggak, Aman. enggak, tapi ini Aman, Pak. beberapa anak ada yang tadi di WA nggak bisa masuk lagi katanya. Katanya Iya, Pak. sinyalnya hilang karena tadi mati lampu. Mungkin di sekitar Bumi Jawa saja yang mati lampu ya. Iya, Pak. Ya, tapi nggak apa-apa, kita bisa
Lanjutkan, ini ada Mas Devara, Mbak Zakia, tadi Mas Adit sudah mengirim pesan ke saya, katanya tidak bisa masuk lagi. Terus Mas Garibaldi juga sepertinya sinyalnya hilang tadi. Ini Alif Himawan, ini siapa Alif Himawan ini? Ali Mahmudi, Pak. Ali Mahmudi. Kok pakai nama Ali Himawan? Alif Himawan, Mas. Ini punya kakaknya, Pak. Oh ya, langkah selanjutnya kita akan melakukan presentasi ya. Tadi kelompok 1 Mas Devara sama Mas Adit ya. Iya, Pak. Ya, Mas Devara sama Mas Adit. Karena Mas Aditnya nggak ada, silakan Mas Devara mempresentasikan ya gerakan dalam video itu ada apa saja beserta dengan analisis gerakan lawannya. Kira Siapa? Analisis video 1 ya, Pak. ya, video 1. Di dalam gerakan video 1 terdapat kuda-kuda kiri belakang, tendangan kiri depan, pukulan kanan depan, sehabis itu hindar kiri belakang, habis itu tangkis kiri bawah, kemudian tendangan kanan. Cukup ya, terima kasih untuk Mas Devara. Ya memang konsepnya misalkan di video tadi kan kamu sudah menganalisis ada 6 gerakannya. Ya, untuk analisis gerakan lawannya, kamu harus bisa berimajinasi. Ya, misalkan tadi lawan awal kuda-kuda, ya mungkin lawannya bisa kuda-kuda. Ya. Ya, Terus di video tadi yang gerakannya kedua misalkan tendangan kiri depan. Nah, tendangan kiri depan. Nah, kamu nggak mungkin nyerang juga. Artinya melakukan pembelaan, bisa hindaran, bisa tangkisan. tangkis. Ya, hindaran disesuaikan. Kalau misalkan kamu nendangnya kiri, kamu jangan, misalkan di video tadi nendangnya kiri, kamu jangan menghindarnya ke kanan. Karena kan kita berhadapan sih, ya, kita Iya. menghindarnya ke kiri, atau kita bisa menangkis. Nah, konsepnya seperti itu. Tadi beberapa sudah ada yang benar, dan tadi ada sedikit yang ya masih ragu-ragu ya, Karena mungkin nggak ada pasangan diskusinya tadi ya. Selanjutnya Sama, Pak. untuk kelompok 2 itu tadi Mas Ali Mahmud dengan Mbak Zakia ya. Ya saya Ya, Pak. Iya, Pak. yang mau ngomong siapa ini? Mas Ali Mahmud aja, coba presentasi Mas Ali Mahmud. Ya, Pak. Baik, Pak. Ini pertama mohon maaf, Pak. Videonya tak matikan, Pak. Sinyalnya kurang bagus. Iya Mas, nggak apa-apa Mas. Jadi di gerakan video 2 itu, Pak, pertama kan kuda-kuda kiri belakang, terus hindar samping kanan, lalu tangkisan kiri atas, Ya, tendangan sabit kanan, hindar kanan belakang, setelah itu pukulan bandul, Pak, terakhir. ya. Itu 6 gerakan ya. Iya, Pak, 6 gerakan. Nah, sekarang analisisnya coba Mas. Ya, analisisnya gini kamu jelasinnya. Di gerakan 1 video tadi misalkan menendang lawannya hindar apa gitu ya. Penjelasannya seperti itu. Coba. Oh iya, Pak, baik, Pak. Jadi di video tadi gerakan pertamanya kan kuda-kuda kiri belakang. Nah, jadi saya akan kuda-kuda kiri depan, Pak. Ya. Ya biar ya jaraknya nggak terlalu jauh, Pak. Lalu kan gerakan kedua di videonya itu kan hindar samping kanan. Ya. Ya, lalu saya tendang kanan depan. Di video yang kedua itu kan ada gerakan hindar samping kanan dan tangkis kiri bawah. Itu gerakan lawannya nggak selalu harus 2 gerakan. Misalkan gerakan lawannya cuma menendang. Kalau ada lawan menendang, kita bisa menghindar sambil kita menangkis. Ya, kan berarti Ya, 2 Pak. gerakan kan. Nah, jadi Mas Mahmud mungkin tadi ya agak sedikit miss ya, agak sedikit salah ya ada beberapa ya satu gerakan tadi. Tapi konsepnya seperti itu. Pak. Seperti Mas Devara tadi. Kalau lawan melakukan pembelaan, kita menyerang. Kalau kita bertahan atau pembelaan, lawan yang menyerang. Dan setelah ini saya perlihatkan dulu apa yang harus kalian lakukan ya. Ya tadi Mas Devara sama Mas Adit sudah menganalisis video rangkaian gerak 1, Mas Mahmud sama Mbak Zakia analisis gerakan 2. Nanti kalian pilih salah satu aja.
sudah kalian amati, nanti langkah yang keempat adalah mencatat geraknya. Tadi sudah, saya yakin kalian tadi sudah mencatat karena sudah mampu untuk presentasi. Selanjutnya yang kelima, nanti kalian menganalisis pasangan rangkaian gerakan dari video tersebut. Nah, tadi sudah ya. Nanti disempurnakan lagi untuk pasangannya, gerakan pasangannya. Ya, yang suaranya masih nyala dimatikan dulu. Keenam, mencatat hasil analisisnya. Tadi kan sudah dicatat juga. Terus ini yang belum kalian lakukan. Setelah nanti pembelajaran selesai, nanti kalian mempraktekkan dan memvideokan kombinasi gerak dasar bela diri pencak silat. Ya, sesuai untuk menjelaskan unsur keindahan dan unsur kemantapan gerak ya. Dalam bela diri, misalkan kalau kuda-kuda sikap pasang tangan kita kan seperti ini ya. Misalnya kuda-kuda seperti terlihat ya. Misalnya seperti ini. Ya, misalnya dari sikap siap, ya sikap siap, kuda-kuda depan. Nah, langsung kayak gini. Itu kan biasa saja. Tapi kalau ada unsur seninya, kalian bisa dipraktekkan mau diputar, nah, baru seperti ini. Nah, itu kan ada unsur seninya. Saya ingatkan juga nanti setelah akhir pembelajaran juga, jangan lupa kalian untuk mengisi ya. Sebentar. Untuk mengisi soal pengetahuan ya. Nanti saya sudah share di chat ini. Nanti kalian sudah mengerjakan soal ya, soal pengetahuan awal ya. Ada 5 soal. Nah, ada 5 soal. Itu tadi saya lihat. Ini saya intip sedikit ya, coba saya intip sedikit. Ini ada Mas Devara ya. Soal nomor 1 saja sudah salah ya, Mas Devara. Setelah ini coba kalian saya beri waktu ya untuk klik ini link yang ada di forum chat ya, yang ada di chat itu kalian diklik. Nanti kalian bisa klik itu, silakan dikerjakan lagi ya, dikerjakan lagi. Tadi kalian sudah mengerjakan soal ya, soal itu namanya post test. Ada soal pretest dan ada soal post test. Hasilnya ini Mas Devara ini pas awal salah 1 2 3 4 cuma benar 1 ini. Oh, Ali Mahmud coba ya, Ali Mahmud ya. Ali Mahmud ya, bisa terlihat ya Mas Ali Mahmud ya. Iya Pak, bisa Pak. Nah, nilainya 60 pas pretest awal, lumayan. Nah, lumayan nilainya 60. Untuk masih ingat-ingat dikit materi pas SMP Pak. Oh, materi pas SMP ya, masih ingat sedikit ya. Iya Pak. Ya, coba ini saat tadi terakhir nilainya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, betul semua. Nah, baik, sebelum saya tutup pembelajaran pada siang hari ini, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Kalau ada yang belum dipahami tentang tugasnya, tentang materinya, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Baik, saya ingin tanya sekali lagi terakhir ya sebelum saya tutup. Apa yang kalian dapat dalam pembelajaran hari ini? Ya, silakan Pak. Ilmu yang saya dapat dalam pembelajaran kali ini mengenai materi tentang pencak silat, tentang pembelaan diri, apa yang harus dilakukan dengan tujuan pencak silat tersebut, yaitu untuk membela diri, bukan untuk jago-jagoan, Pak. Ya. Terus cara melakukan pukulan, cara melakukan tendangan, hindaran, dan elakan, Pak. Pak. Ya, Mahmud. Ya, tentang pelajaran hari ini saya mendapatkan ilmu tentang pencak silat, yaitu untuk bela diri Pak, bukan untuk gaya-gayaan aja. Ya. Terus tentang keindahan seni dengan cara misalnya pas pasang kuda-kuda sama pukulan itu pakai seni Pak, ternyata. Ya. Sama belajar gerak-gerakan dasar yang bisa dirangkai menjadi jurus atau gerakan kombinasi, Pak. Oh ya, ya terima kasih. Ya terima kasih Mas Devara, Mas Mahmud. Saya rasa sudah
lengkap semua. Mas Devara tadi teknik dasar, Mas Mahmud itu kombinasi itu sudah tidak masuk teknik dasar ya, tapi teknik lanjutan ya, Mas Ali Mahmud. Ya, sudah teknik lanjutan. Iya, Pak. Baik, untuk materi hari ini, tadi Pak Guru sudah menyampaikan materi tentang keterampilan gerak dasar dalam bela diri, ada pukulan, ada kuda-kuda, ada pukulan, ada tendangan, ada hindaran, dan ada tangkisan. Nah, itu untuk merefresh materi waktu SMP. Dan untuk materi yang utama untuk SMK ini, untuk kelas 10 adalah kombinasi dari keterampilan teknik dasar tersebut. Nah, tujuannya nanti kalian dapat merangkai gerakan yang indah, yang sinkronisasi antara kalian dengan lawannya. Nah, itu tujuannya. Gimana tujuan itu tercapai? Kalian nanti setelah saya tutup, kalian silahkan mengerjakan soal latihan ya untuk ulangan materi bela diri ini. Selanjutnya nanti jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Tugas membuat video keterampilan kombinasi gerak dasar bela diri. Baik, demikian untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan minggu depan, ya, jangan lupa kalian persiapkan untuk penilaian akhir semester. Minggu depan sudah penilaian akhir semester ya. Iya, Bang. Siapa? Ya, minggu depan sudah penilaian akhir semester. Ini untuk materi terakhir. Tugasnya juga segera dikumpulkan agar kalian bisa fokus belajar. Jangan lupa kisi-kisinya kalian baca. Sudah saya share di grup WA. Ya, sudah saya share di grup WA. Silahkan kalian baca kisi-kisinya. Ya, demikian untuk materi hari ini. Nah, tadi di awal kan saya sudah mengingatkan sebelum melaksanakan aktivitas fisik, kita melakukan pemanasan ya. Ini Mas Devara juga sudah ngantuk gitu sepertinya ya. Saya sudah ngantuk karena terlalu lama di depan HP ya. Di awal ada pemanasan, di akhir juga ada pendinginan. Ya, biasakan seperti itu ya. Ya, karena kita tadi duduk di depan komputer, di depan laptop lama, silakan kalian setelah ini stretching sendirilah ya, minimal badannya dinaikkan seperti ini ya, minimal seperti itulah ya. Ya, tapi disesuaikan dengan kondisi tubuh kalian. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, coba salah satu pimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, berdoa agar dalam pembelajaran hari ini kita bisa menyerap ilmunya dengan baik dan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat dengan baik. Dan semoga dengan kendala yang tadi kita alami tidak sampai melemahkan pengetahuan kita. Ya, jadi apa yang saya sampaikan tidak terpengaruh dengan kendala karena mati listrik yang tadi. Ya, Pak. Ya, pimpin berdoa teman-temannya, Mas Devara. Siapa? Ya. Untuk mengakhiri kegiatan belajar pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Tetap semangat. Jangan sampai kendor semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.